warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya diucapkan terima kasih karena telah menyempatkan waktunya untuk dapat hadir mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, agar kegiatan kita nantinya berjalan dengan lancar dan membawa keberkahan untuk kita semua, dalam baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doanya akan Ibu sendiri yang pimpin, berdoa di dalam hati berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, anak ibu, gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Masih semangat? Semangat. Perasaannya gimana? Baik. Baik. Gembira apa sedih? Gembira. Ada yang gembira, ada yang sedih. Oke, sebelumnya agar kegiatan diskusi kita nanti lebih nyaman dan lebih enak kita bercerita, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Jadi perkenalannya ini melalui rantai nama. Jadi ini misal Ibu, mulai dari Ibu perkenalannya. Nanti pas perkenalan sebutkan aja nama sama warna kesukaan. Oke? Jadi perkenalkan, nama Ibu Mia Tiara, warna kesukaan warna biru. Dilanjut ke Parasian, Ibu Mei, perkenalkan nama saya Parasian, warna kesukaannya apa? Nanti dilanjutkan lagi sama Adib, Ibu Mei dan Parasian, perkenalkan nama saya siapa? Tuh. Bisa dimengerti? Oke, dimulai dari Ibu ya. Oke, perkenalkan nama Ibu Mia Tiara, warna kesukaan warna biru. Perkenalkan Ibu Mei, nama saya Parasian Antonis Malau, warna kesukaan hitam. Perkenalkan saya Bu Mia Parasian, nama saya Lima Fanazik, kesukaan biru muda. Perkenalkan nama saya Ibu Mei, Alif Putra Pratama, warna kesukaan hitam. Nama kawan-kawannya disebut juga. Perkenalkan nama Mas. Perkenalkan nama Ibu Mei, Parasian, Adib, Alif, nama saya Parasian Pratama, warna putih. Perkenalkan Ibu Mei, Parasian, Adib, Alif, Faren. Nama saya Taraka Wistim, kesukaan warna merah. Oke. Adib, ini tadi siapa namanya? Taraka. Taraka. Oke. Farel, ini siapa namanya? Parasian. Rusia. Alif, ini namanya siapa? Taraka. Taraka. Oke, semuanya udah saling mengenal ya? Oke. Jadi di sini ada yang tahu kenapa kalian Ibu kumpulkan di sini? Enggak. Belum. Oke, di sini kita akan melakukan layanan konseling kelompok. Sebelumnya ada yang pernah mengikuti layanan konseling kelompok? Belum. Oke, Ibu jelaskan terlebih dahulu ya. Jadi, layanan konseling kelompok ini adalah kegiatan yang dilakukan untuk membantu individu atau untuk membantu seseorang yang dimana seseorang tersebut mengalami masalah dengan memanfaatkan dinamika kelompok, diskusi kelompok dengan tujuan untuk menyelesaikan dan mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh seseorang tersebut. Oke, pada kegiatan nanti Ibu harapkan kalian terbuka dalam menyampaikan masalah, tidak usah ragu-ragu, terbuka dan sukarela untuk menyampaikan apa yang sedang kalian alami, apa yang mengganggu pikiran kalian, apa yang mengganggu aktivitas kalian saat ini. Jadi nggak usah ragu-ragu nak. Dan dalam kegiatan kita ini nantinya jika itu bersifat rahasia itu nanti dirahasiakan, cukup sampai di kelompok ini saja. Jadi tidak usah sampai ke mana-mana. Oke? Ada yang ditanyakan sampai di sini? Tidak? Oke. Sebelum memulai kegiatan, Ibu mau ikrar dulu. Kita ikrar untuk menjaga kerahasiaan yang nantinya kita akan membahas masalah teman-teman kita. Oke, boleh tangan kanannya berada di dada, semuanya ikutin Ibu ya. Oke.
Saya berjanji Saya berjanji akan merahasiakan akan merahasiakan semua pembicaraan semua pembicaraan pada kegiatan konseling kelompok hari ini. konseling kelompok hari ini. Oke, terima kasih. Jadi kita masuk ke tahap selanjutnya. Gimana semuanya udah siap? Siap. Oke, jadi di sini kalian semua menyampaikan apa saja masalah yang sedang kalian alami saat ini. Nanti giliran satu persatu kita sepakati dari kanan apa dari kiri? Kiri. Dari kiri, dari Parsian ya. Sepakat ya? Oke. Jadi di sini kita mulai dari Parsian. Kepada Parsian silakan sampaikan apa saja, ada apa? Apa saja nggak apa-apa yang merasa terganggu, masalah kamu yang merasa pikiran kamu terganggu, terus aktivitas belajar kamu terganggu, silakan sampaikan di forum kita ini. Oke. Sekarang silakan sampaikan. Salah tentang guru. Guru boleh. Kenapa itu? Kurang jelas menjelaskan. Gurunya kurang jelas menjelaskan. Itu mata pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Sama? Nah, jadi Parasian itu gurunya kurang bisa menjelaskan. Jadi dalam hal itu Parasian mengalami perasaan apa? Nggak ngerti. Oke, jadi kita tampung dulu. Jadi masalah Parasian ini ada masalah pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Dia ini susah untuk mengerti karena dia merasa gurunya menjelaskan itu masih kurang. Oke, selanjutnya dilanjutkan kepada Adit. Apa masalahnya? Masalahnya tuh pas penjelasan semua pelajaran tuh ngantuk. Jadi Adit ini mengalami masalah pas semua mata pelajaran itu ngantuk. Ketika belajar itu ngantuk. Ya, terus itu semua mata pelajaran apa ada mata pelajaran? Kadang-kadang ngantuk, kadang-kadang enggak, tapi kebanyakan ngantuk. Kebanyakan ngantuk. Jadi Adit ini tidurnya jam berapa? 11-12. 11. Kalau besok sekolah, kalau biar tidak ngantuk itu ngapain? Ngapain aja di sini? Main HP atau apa? Penyebabnya sampai tidur malam, larut malam. Nonton film. Oh, nonton film. Jadi tidurnya malam. Besoknya siangan. Enggak juga, bangun jam 5. Bangun jam 5. Itu bangunnya dibanguni apa alarm atau ibu? Bangunin sama ibu. Oke, jadi kita tampung dulu masalah Adit. Jadi Adit ini memiliki masalah sering mengantuk saat belajar. Karena tiap malam itu dia tidurnya kemalaman terus. Jadi efeknya dia sering mengantuk. Oke, Alif, apa kalau masalah dari Alif? Kurang memahami materi bahasa Indonesia. Kurang memahami materi bahasa Indonesia. Kenapa tuh? Tidak ngerti. Penjelasan dari gurunya tidak ngerti. Tapi kalau sama mata pelajarannya suka apa enggak? Enggak terlalu suka. Kalau yang disukai apa? Yang disukai agama. Yang paling tidak disukai bahasa Indonesia. Gurunya cewek cowok? Cewek. Oke, jadi masalah Alif hampir sama dengan masalah Parasian. Oke, selanjutnya kita tampung dulu ya masalah dari Parasian, dari Adit dan sama Alif. Jadi kita lanjut ke Farel. Farel silakan ceritakan apa permasalahannya saat ini. Bisa mempelajari materi tentang IPA. Bisa mempelajari materi tentang IPA itu biasanya kenapa itu? Kalau nama bagian IPA. Kalau dari gurunya gimana? Enak nggak? Kurang enak. Kalau belajarnya bosan nggak? Bosan. Jadi gurunya membosankan nggak? Ya. Kalau dari Farel mata pelajaran yang disukai apa? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Kalau yang tidak disukai? IPA. IPA. Jadi susah untuk memahami mata pelajaran IPA karena banyak nama-nama bagian nama-nama biologinya. Ya. Oke, kita tampung dulu dari Farel. Jadi Farel ini memiliki masalah
masalah susah memahami mata pelajaran IPA. Oke, selanjutnya dari Tarakan dulu. Apa masalahnya? Alif. Sama kayak Alif. Kurang memahami materi. Kurang memahami materi bahasa Indonesia. Jadi kebanyakan kurang memahami materi bahasa Indonesia. Nah, yang susahnya biasanya itu gimana? Di mana? Materi. Di materinya. Setiap materi yang diajarkan itu terasa susah semua. Apa ada nggak waktu-waktu yang kalian itu mudah untuk memahami? Apa semuanya susah materinya? Materi. Ada yang susah, ada yang mudah, ada yang susah. Oke, dari setelah kalian mengungkapkan beberapa masalah dari kalian, dari Parasian susah memahami mata pelajaran bahasa Indonesia. Kalau siapa tadi? Adib, apa tadi? Mengantukkan dalam belajar. Ini juga sama Alif. Kalau Farel susah memahami mata pelajaran IPA. Tarakan juga sama seperti Alif. Oke, di sini mau nanya, kira-kira masalahnya yang perlu diselesaikan saat ini, yang penting untuk diselesaikan, kira-kira masalah siapa? Adib. Ya, yang milih Adib siapa? Tunjuk tangan. Adib. Jadi sepakat kita di sini membahas masalah Adib. Oke, sepakat ya, Adib, apakah bersedia masalahnya? Bersedia. Oke, jadi di sini Ibu mau minta dulu sama Adib, ceritakan kenapa Adib bisa mengantuk. Terus faktor apa sih yang menyebabkan Adib itu bisa mengantuk? Terus apa yang setiap hari Adib rasakan? Begitu. Boleh diceritakan, Nak? Faktor sing ngantuknya tuh tiap pas balik sekolah tuh banyak yang main HP kita sampai malam Nggak ada kebanyakan main HP. Faktor setiap pelajaran tuh rasanya tuh mata tuh berat gitu. Rasanya mata tuh berat terus. Jadi ngantuk Kadang-kadang terus. cuci mata. Ibu kadang-kadang itu kalau yang ngantuk tuh main lah sama tobong gitu. Main sama kawan-kawan nih, dia tidak ngantuk. Ya. Jadi kalau di kelas sering cuci muka tak? Tidak. Tidak. Jadi main sama kawan-kawan nih untuk mengatasi ngantuknya itu. Kalau tidak bahas-bahas atau kita makanan game atau kita tidak sama sebangku. Oke. Sekarang ini Bu mau tanya dulu, Parasian. Kalau dari Parasian, kalau ada seseorang yang ngantuk terus pas pelajaran itu biasanya karena apa? Begadang. Yo, karena begadang. Begadangnya tadi, adik tadi begadang karena apa? Kebanyakan nonton film. Kebanyakan main game. Terus di rumah sering diingatkan nggak sama orang tua? Sering. Sering. Kalau tidurnya diingatkan nggak sama orang tua? Ya sering juga masih sering. Sering juga diingatkan. Oke. Kalau menurut Farel, gimana tuh permasalahan dari Alif? Apa yang Adib? Permasalahan dari Adib. Apa yang paling menyebabkan dia itu sering ngantuk? Gadang dan game. Gadang dan main game. Emang sering ngantuan anaknya di kelas? Ya. Ya, ngantuan terus. Oke. Kalau dari Tarakan, gimana? Gadang. Kalian sering mengingatkan nggak temannya nih? Tidak. Tidak atau diingatkannya? Jadi didiamkannya aja. Oke, kalau Alif apa? Gimana menurut Alif masalah yang dihadapi dari Adib? Dia sering begadang tapi bangunnya lebih cepat. Dia sering begadang, bangunnya juga cepat. Jadi itu mengalami dia sering ngantuk di kelas. Kurang tidur. Oke, sekarang Ibu mau nanya dulu. Orang tidurnya cuma sedikit. Jadi waktu tidurnya itu cuma sedikit kan? Itu faktornya bisa apa itu badan? Kalau orang tidurnya cuma sedikit, itu biasanya bisa mengalami apa? Sakit, kurang sakit, ya sakit. Mata merah, terus mata bengkak, terus mata panda, tidak semangat. Ya itu bisa merusak pikiran, merusak mental, juga bisa stres.
Kalau sering begadang. Oke. Jadi kalau saran dari siapa namanya? Nak? Parakan. Harusnya gimana? Adik nih. Kurangi begadang. Kurangi begadang. Terus apa lagi? Dah. Terus kalau dari ini tidur lebih awal dan tidur lebih ya, tidur di awal dan jarang-jarangi bermain game. Kalau dari Alif, gimana sih untuk mengatasi masalahnya nih? Kurangi menonton video sampai larut. Kurangi menonton film sampai larut malam. Kalau dari Parasian, jaga waktu, jaga ya, ingat-ingat waktu, harus ingat-ingat waktu. Iya benar. Kalau dari Adik sendiri, berdasarkan saran dari temannya, gimana untuk biar kedepannya nanti Adit itu bisa untuk mengatur waktu dengan baik, gimana tuh? Membatasi terhadap bermain game. Juga main game luar selain main HP. Jadi itu sama mengatur waktu tidur, terus apalagi mengatur waktu tidur. Kalau yang lebih pentingnya apa? Membuat jadwal harian. Jadi Adit harus tahu mana prioritas, terus mana yang lebih penting. Kalau Adit terus menerus begadang, itu faktornya Adit itu bisa apa kalau belajar? Mengantuk. Selain mengantuk, pusing. Jadi belajarnya tidak fokus. Jadi kalau Adit keseringan berperilaku seperti itu, apa yang akan didapatkan oleh Adit? Coba katakan. Apa? Sering ngantuk di kelas, tidak fokusan belajar. Kalau kalian mengantuk, siapa yang rugi? Diri sendiri. Terus gurunya gimana di kelas kalau melihat siswanya sering ngantuk, tidak memperhatikan? Jadi gurunya bisa marah. Terus apa lagi yang bisa terjadi jika Adit selalu berperilaku seperti itu? Gurunya bisa marah. Apalagi Alif? Mentalnya bisa rusak. Terus apa lagi? Belajarnya kurang fokus. Apa lagi? Ketinggalan mata pelajaran. Terus apa lagi? Bisa apa lagi? Ketika itu terus menerus dilakukan, menghambat proses belajar, terus nanti akademiknya bisa menurun. Kalau Adit, sekarang ini mau nanya dulu sama Adit. Adit, kalau mata pelajaran yang disukai apa? Penjas. Kalau mata pelajaran yang tidak disukai? MTK? Yang tidak disukai MTK, yang disukai penjas. Tapi ketika dia belajar penjas, ngantuan enggak? Ya, sangat semangat ya. Oke, semuanya semangat ini. Kalau penjas. Tapi berdasarkan kalian satu kelas sama Adit. Jadi kalian melihat terus interaksinya setiap hari di kelas itu. Dia gimana? Memang anaknya ngantuk ah? Ya, Bu. Setiap hari ngantuk terus. Oke. Di sini Ibu mau nanya dulu sama Adit. Jadi Adit tadi memiliki masalah ngantuan karena dia ini terlalu sering memainkan HP, terlalu sering begadang, terus terlalu sering nonton. Itu perilaku yang baik apa enggak? Tidak. Oke. Jadi komitmen diri dari Adit untuk kedepannya nanti mau terus begini nggak? Mau membaikkan diri, mau nggak berubah untuk menjadi lebih baik lagi? Mau. Nanti tadi kan udah mendengarkan saran dari temannya. Apa aja kerugian yang dihadapi oleh Adit kalau Adit berperilaku terus menerus seperti ini? Apa tadi coba? Kalau Adit terus menerus berperilaku seperti ini, kerugian apa yang akan Adit alami? Bakal lebih susah menghafal materi, belajar yang lebih sebelumnya, dan
soal itu aku ulangan di sini. Itu sekarang adik rasakan nggak kerugiannya itu? Belum terlalu. Telah terasa belum? Kerugiannya itu sudah terasa belum sekarang? Udah. Sudah terasa. Ya kan? Sudah terasa. Berarti itu tidak baik untuk diri sendiri. Juga itu merugikan orang tua, juga merugikan guru. Yang utama merugikan diri sendiri. Belajarnya jadi tidak fokus. Jadi sarannya apa? Dari perhatian untuk adik, biar dia dari perhatian untuk adik, sarannya rajin belajar, kita begadang, ingat waktu, buat jadwal. Oke, buat jadwal. Jadi setelah adik mendengar beberapa saran dari temannya, ibu mau dengar dulu dari adik, komitmen dirinya apa strateginya yang akan dilakukan ke depannya supaya nanti adik bisa merubah kebiasaan buruknya. Apa yang akan adik lakukan ke depannya nanti? Bikin jadwal, mau ngurangin waktu pas bermain yang teman agak belajar di rumah. Agak belajar di rumah. Jadi oke, ini nanti kita akan pantau bersama-sama. Kan adik sudah berkomitmen dengan dirinya sendiri. Nanti ibu akan pantau bagaimana, dan ibu bersama teman-teman akan mantau bagaimana perilaku adik untuk kedepannya nanti. Apakah benar komitmennya ini berjalan? Nanti bersama-sama kita lihat, ya. Oke. Dua-dua. Oke. Tadi kita udah bahas masalah dari adik, dan adik juga sudah berkomitmen terhadap dirinya sendiri. Jadi untuk kedepannya ini bisa kita pantau. Ibu dan juga teman-teman akan memantau perilaku adik. Jadi kita kerjasama. Nanti bisa dilihat bagaimana perkembangan dia, apakah benar komitmennya itu dipegangnya oleh adik. Ya. Oke. Sebelumnya ibu mau nanya sama kalian, setelah kalian melakukan kegiatan konseling kelompok dengan ibu, bagaimana perasaan kalian? Dimulai dari Parasian terlebih dahulu. Senang. Senangnya karena bisa menentukan isi perasaan. Terus kalau dari adik gimana sih perasaannya? Cukup puas. Terus Alif? Senang. Senangnya? Dapat belajar Dapat belajar dari pengalaman masing-masing kawan. Oke, kalau dari iya senang. Nah, Farel senangnya apa? Dikasih saran sama satu teman-teman. Yo, dikasih saran sama teman-teman semua. Kalau dari Farel kan? Senang. Senangnya karena apa? Yo, dapat solusi dari teman-teman. Oke. Kalau dari skala 0 sampai 10, berapa sih perasaan kalian skalanya itu setelah melakukan kegiatan kita hari ini? 10. Semuanya 10? Ya, 10. Oke, semuanya 10. Nanti untuk kegiatan selanjutnya, jika ada kegiatan selanjutnya, kita bisa melakukannya kira-kira di mana? Dari Parasian, selain di ruangan sini. Yang lebih enaknya di kelas, oke di kelas. Kalau dari adik, atau di Kelas. di musola, atau di bawah apa tuh namanya tuh? Bawah jamur, atau di mana? Yang kira-kira kegiatan kita ini nantinya lebih santai, Bu. Saya itu mau kegiatan kita ini begini, Bu. Gimana? Kalau dari dari Farel? Sholat. Di musola. Kira-kira di musola sambil apa tuh? Biar kita lebih santai. Sambil minum. Ya. Kalau dari Alif gimana? Kira-kira di musola. Kalau dari
ditarakan di mana? Solo. Di musola. Oke. Kalau dari kelas sendiri di mana, Nak? Di kelas. Oke, di kelas. Jadi nanti pada pertemuan selanjutnya kemungkinan kita akan melakukan kegiatan di kelas, kalau enggak di musola, untuk membahas masalah yang dari teman-teman yang lain. Tadi baru masalah dari Adit. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas masalah dari setiap kelompok masing-masing dari kalian. Oke, mungkin itu saja diskusi kelompok kita pada hari ini. Ibu mengucapkan banyak-banyak terima kasih dengan kalian. Ibu harap kedepannya nanti kalian bisa menerapkan komitmen bagaimana mendisiplinkan diri. Terus ibu harap kalian belajar dari masalah-masalah temannya, apa dampak buruknya gimana. Ibu harap kalian bisa sama-sama saling belajar dari masalah dari masalah teman kalian. Ya, tadi kita mengawali kegiatan kita dengan doa. Jadi kita tutup juga kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillah. Ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.